Rancangan Peraturan Presiden tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2020 sampai dengan 2024 telah memunculkan kontroversi di kalangan terkait. Karena nilai anggaran yang diminta oleh Kementerian Pertahanan sebesar 124 miliar US dollar. Sebenarnya rancangan Perpres tersebut telah didiskusikan sejak beberapa bulan silam. Namun karena kini isu rancangan Perpres telah menjadi isu publik, kami akan mengulasnya dalam edisi kali ini. Pertama, latar belakang. Latar belakang dari lahirnya rancangan Perpres adalah keinginan Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan percepatan pengadaan alutsista. Tidak dapat dipungkiri pada MEF 2015-2019 nyaris tidak ada kemajuan signifikan dalam program pembelian senjata oleh Kementerian Pertahanan, di mana hanya sedikit kontrak Major Weapon System yang ditandatangani. Bahkan beberapa kontrak tersebut kini stall baik karena faktor internal Indonesia maupun faktor eksternal yang memiliki relevansi dengan dinamika konstelasi politik dan keamanan internasional. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki semangat yang tinggi untuk mempercepat pengadaan senjata dalam jumlah besar di masa kepemimpinannya di Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan memiliki gagasan agar pembangunan kekuatan pertahanan termasuk pengadaan alutsista dalam fase 2020 sampai dengan 2044 yang terdiri dari 5 renstra dikonsolidasikan ke dalam satu renstra saja, yaitu Renstra 2020 sampai dengan 2024. Gagasan demikian sesungguhnya hal yang wajar, namun tetap memerlukan pertimbangan teknis dari kementerian lain yang terkait, sebab terkait dengan perencanaan nasional dan pula rencana pembiayaan pemerintah. Merupakan hak Kementerian Pertahanan untuk mengusulkan rancangan Perpres itu. Namun di sisi lain, jalan menuju pengesahan Perpres tersebut harus melalui proses birokrasi pemerintah yang berlapis. Kedua, proses birokrasi. Rancangan Perpres yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan tidak akan dengan mudah dan cepat mendapatkan persetujuan Presiden, termasuk permintaan dana sebesar 124 miliar US dollar. Tidak ada jalan pintas untuk pengesahan rancangan Perpres karena walaupun draftnya telah dimajukan pada Presiden selanjutnya akan menyerahkan pembahasan teknis materi peraturan itu kepada beberapa kementerian teknis yang relevan. Setiap rancangan Perpres yang diajukan oleh kementerian atau lembaga teknis akan melalui proses birokrasi berupa pembahasan antar kementerian. Untuk rancangan Perpres yang diusulkan oleh Kementerian Pertahanan diperlukan pembahasan detail minimal melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pembahasan itu, semua pasal dari rancangan Perpres termasuk nilai pembiayaan yang diusulkan sangat mungkin untuk berubah. Karena tanpa persetujuan beberapa kementerian teknis lainnya, mustahil rancangan itu akan sampai di meja Presiden melalui Sekretariat Negara. Untuk dapat diteruskan kepada Sekretariat Negara guna mendapatkan tanda tangan Presiden, setiap menteri teknis yang terlibat dalam pembahasan draft Perpres wajib membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda persetujuan atas draft final. Tanpa tanda tangan dari beberapa menteri tersebut, rancangan Perpres tidak akan dibawa oleh Menteri Sekretaris Negara ke meja Presiden untuk ditandatangani dan diundangkan. Ketiga, nilai pembiayaan. Nilai pembiayaan sebesar 124 miliar US dollar terbagi dalam 3 peruntukan yang berbeda. Tidak ada jaminan bahwa permintaan tersebut akan disetujui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian Keuangan karena kedua instansi harus memperhitungkan kemampuan berutang pemerintah. Pada tahun 2021, debt to GDP rasio Indonesia diperkirakan berada pada kisaran 41% dari batasan 60% sebagaimana diatur dalam undang-undang. Skenario yang mungkin terjadi terkait dengan pembahasan permintaan tambahan pinjaman luar negeri atau PLN untuk Kementerian Pertahanan ada 2, yaitu permintaan itu ditolak atau permintaan itu dipenuhi dengan nilai yang disetujui jauh lebih sedikit dari pengajuan awal. Dalam pembahasan rancangan Perpres pada tingkat antar kementerian, sangat mungkin nilai 124 miliar US dollar akan dipotong 50% atau bahkan 70% sebagai bentuk kompromi. Apabila melihat pada tawaran pembiayaan utang luar negeri untuk belanja senjata dari beberapa lenders asing utama, total kemampuan mereka berkisar antara 30 sampai dengan 35 miliar US dollar hingga tahun 2024. Itu pun tergantung dari sikap Kementerian Keuangan nantinya apakah akan menerima semua tawaran tersebut atau tidak. Dengan kata lain, angka 124 miliar US dollar bukan harga mati dalam pembahasan teknis antar kementerian terkait.
Satu hal yang penting untuk dipahami bahwa kebutuhan pembiayaan PLN sebesar 124 miliar US dollar merupakan kalkulasi kebutuhan hingga tahun 2044. Hanya saja terdapat aspirasi dari Kementerian Pertahanan agar kebutuhan itu dipenuhi hingga tahun 2024 dalam konsolidasi 5 renstra pertahanan menjadi 1 renstra saja. Tentu saja terdapat pro dan kontra terhadap aspirasi tersebut, namun pada akhirnya semua akan ditentukan oleh kemampuan pembiayaan utang oleh pemerintah. Pertanyaannya kini adalah berapa besar angka PLN yang akan disetujui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam merapat pembahasan antar kementerian terhadap rancangan Perpres usulan Kementerian Pertahanan. Apabila kedua kementerian teknis menyetujui tambahan alokasi PLN berapapun besarannya, maka rancangan Perpres itu akan mencapai meja Presiden untuk ditandatangani melalui pintu Kementerian Sekretariat Negara. Namun, apabila tidak ada titik temu dalam pembahasan antar kementerian, maka rancangan peraturan Presiden tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2020 sampai dengan 2024 tidak akan pernah menjadi hukum di Indonesia.